Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu Guru Honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana ada satu informasi yang beredar bahwa dalam perekrutan tenaga ASN tahun 2022 ini, Menpan RB mengungkapkan dua kategori tenaga honorer non-ASN yang jadi prioritas untuk bisa menjadi ASN P3K 2022. Nah, Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Prioritas pengangkatan tenaga honorer, Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi penyelesaian prioritas pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN pada rapat koordinasi di Jakarta yang dilaksanakan pada hari Rabu 21 September 2022, 2 hari yang lalu. Menpan RB mengajak seluruh bupati Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (AKAPSI) dalam upaya mencari solusi untuk penyelesaian tenaga honorer atau non-ASN. Menpan RB meminta dengan tegas agar para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK melakukan audit terhadap kebenaran data honorer atau tenaga non-ASN di masing-masing daerah. Selain itu, Menpan RB juga meminta pejabat pembina kepegawaian agar mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang dialamatkan kepada BKN untuk penyelesaian tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Pasalnya, surat pernyataan SPTJM adalah sebagai bentuk komitmen dan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan pejabat pembina kepegawaian bahwa data tenaga honorer atau tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tidak akan berubah. Nah, dua kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN tahun 2022. Dalam melaksanakan penataan honorer atau tenaga non-ASN, Menpan RB mendorong agar pemerintah daerah dapat mengawasi dalam proses penataan tersebut. Menpan RB juga menegaskan bahwa prioritas pengadaan ASN untuk tahun 2022 adalah bagi honorer atau tenaga non-ASN pada pelayanan dasar. Pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan, tetapi tidak menyampingkan jabatan lainnya, ujar Menteri Anas. Selain itu, Menpan RB juga menjelaskan bahwa akan dilakukan kolaborasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk pengawasan terhadap data honorer atau tenaga non-ASN yang diajukan. Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai yang disyaratkan, tegasnya. Selain APKASI, Kementerian PAN RB juga turut merangkul Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Kementerian PAN RB memastikan dengan adanya kolaborasi tersebut dapat memastikan keputusan yang diambil akan memperhitungkan banyak aspek. Perlu diketahui, berdasarkan hasil penataan honorer atau tenaga non-ASN yang telah dilakukan, ternyata adanya ketidaksesuaian. Hasil penataan honorer atau tenaga non-ASN yang dilakukan oleh setiap instansi pusat dan daerah, ternyata ada indikasi bahwa data yang diinput belum sesuai dengan surat Menteri PAN RB yang berlaku. Sementara itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Alex Denny menjelaskan bahwa permasalahan honorer atau tenaga non-ASN akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Umum APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, bahwa akan terus mendukung setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PAN RB.
Ketua Umum APKASI juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ada di daerah yang menghambat penataan honorer atau tenaga non-ASN. Jika kita buka formasi P3K bagi daerah, maka perlu diperhatikan juga permasalahan anggarannya. Sebab di daerah sendiri telah dilakukan refocusing anggaran, ucap Ketua Umum APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Adapun permasalahan lainnya yaitu tidak sedikit honorer atau tenaga non-ASN yang tidak sesuai kualifikasi pendidikannya dengan syarat menjadi ASN. Nah, demikian informasinya Bapak Ibu tentang dua kategori tenaga honorer yang menjadi prioritas pengangkatan tenaga honorer atau non-ASN tahun 2022. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian informasi, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.